Adili Jokowi, maksulkan Gibran, satu paket, basisnya ijazah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika lidah tak bertulang, yang terpeleset bukan cuma kata, tapi rencana jahat yang selama ini ditutupi rapat. Itulah yang terjadi pada gerombolan Roy Suryo CS. Satu persatu kebusukan mereka terpublish ke permukaan, dan itu dia sendiri yang kecoplos mengeluarkan dari congornya, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa dunia politik ini memang makin hari makin menyerupai panggung drama yang naskahnya itu ditulis oleh para aktor gagal yang lupa bahwa mikrofon sedang merekam segalanya. Risa Fadilah, salah seorang aktivis kucluk TPUA, pentolang dalam drama tuduhan ijazah palsu, tiba-tiba terpeleset lidah sahabat. Dalam satu pernyataannya, dia secara tidak sadar membocorkan rencana besar bahwa pemaksulan Gibran dan upaya kriminalisasi Jokowi adalah satu paket dalam gerakan. Dan hal itu tentu membuat orang semua kemudian menjadi sadar bahwa apa yang menjadi gerakan-gerakan mereka selama ini, baik itu yang dipelopori oleh anak abah, ada jenderal-jenderal purnawirawan, dan juga Roy Suryo CS merupakan salah satu kesatuan yang luar biasa terdiri dari beberapa gerbong yang ingin menghancurkan Pak Jokowi. Lalu kita mencoba men-tracking apa yang membuat mereka mau melakukannya. Tentu banyak perspektif, tetapi yang pasti bahwa ada kelompok sakit hati, lalu ada yang menginginkan agenda besar untuk 2029, karena bagaimanapun Pak Prabowo tetap pasti akan maju menjadi presiden dan pertarungan selanjutnya adalah siapa yang menjadi wapres. Nah, inilah yang menjadi agenda besar bagi mereka. Padahal kalau kita analisa, mereka sebelumnya selalu bilang ini hanya soal moral, ini soal kejujuran, ini soal konstitusi. Tapi sekarang malah terbongkar bahwa ini adalah gerakan politik yang sudah dirancang dengan sangat rapi oleh mereka semua. Asaiton al-Ahras namanya. Ayo umat Islam, ayo para kiai, ayo ulama, ayo ustadz, asatid, santri, bergerak bersama menumbangkan kezaliman ini. Para purnawirawan yang sudah mendukung atau mengajukan pemaksulan Gibran putra Joko Widodo, paketkan perjuangannya dengan soal ijazah palsu ini. Jokowi dan Gibran satu paket. Adili Jokowi, maksulkan Gibran, satu paket, basisnya ijazah juga. Ijazah Gibran juga diduga palsu. Ijazah Jokowi sudah pasti. Dan ketika skenario terbongkar sebagaimana yang disampaikan oleh Risa Fadilah, betul-betul terbongkarnya itu bukan karena intelijen, tapi karena mulut sendiri. Itulah yang disebut dengan tragedi politik rasa sinetron. Dia mau apa lagi? Nah, seperti itulah Tuhan memperlihatkan kedok mereka semua ini. Serapat apapun dia menyembunyikan apa yang menjadi agendanya, pada akhirnya juga kepleset sahabat. Dan apa yang terjadi sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Pak Jokowi, ketemu nih dengan apa yang disampaikan oleh Risa Fadilah. Dan hal ini tentu semakin membuat orang sadar bahwa memang Pak Jokowi adalah politisi yang handal. Dan Pak Jokowi sendiri sudah mengeluarkan pernyataan beberapa hari yang lalu bahwa ada tokoh kekuatan besar di belakangnya. Dan itu juga dikonfirmasi oleh Sekjen Peradi Bersatu. Bahkan kalau Sekjen Peradi Bersatu langsung menyebut warna baju, yaitu baju biru.
Nah, kalau baju biru setahu saya hanya dua, yaitu PAN dan Demokrat. Tapi kalau PAN tidaklah. Ya cuma kan orang pada tidak mau menyebut bahwa itu Demokrat. Padahal kalau kita analisa ya bisa saja. Karena biar bagaimanapun juga ketua partai AHY ini masih muda dan pasti berharap ke depannya bisa mendampingi Pak Prabowo atau bahkan bisa jadi dia mau menjadi calon presiden. Tapi memang yang menjadi saingan beratnya ke depan dalam jangka panjang adalah Gibran. Kenapa? Karena Gibran ini masih sangat muda dan sekarang sudah menjadi wakil presiden. Nah, ini coba kita lihat bagaimana pernyataan Pak Jokowi waktu itu yang mengatakan bahwa ada tokoh besar di belakangnya. Memang ada orang besar, ada yang backup. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengungkap ada orang besar di balik kasus tudingan ijazah palsu. Sekjen Pradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo CS, Ade Darmawan bilang, tokoh yang terlibat dalam kasus ini disebut berbaju biru. Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Sehingga bagi saya ini bukan sekedar fitnah ya, tapi ini adalah proyek politik. Mereka menyasar Jokowi untuk dipidanakan dan Gibran untuk dimasukkan. Tujuannya saya kira jelas, menghentikan pengaruh Jokowi sampai ke akar-akarnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini agenda politik untuk kepentingan jangka panjang. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, kenapa baru sekarang mereka lakukan itu? Ya, karena mereka panik. Figur Jokowi ini masih kuat. Gibran sudah dalam posisi yang sangat strategis. Maka yang dilakukan adalah cara klasik. Hajar lewat opini publik, giri lewat proses hukum, lalu rebut, lalu tabu gondrang pemaksulan. Kata mereka, ini gerakan moral. Tapi kalau moral, kenapa pakai strategi politik murahang? Mereka berteriak soal konstitusi, tapi niatnya kudeta diam-diam. Ini kan sangat tidak masuk akal dan sebuah perilaku makar sesungguhnya. Yang seharusnya polisi kalau mau jujur menangkap orang ini semua ini. Karena ini adalah upaya makar yang sengaja dilakukan secara masif, sistematis terhadap keluarga Pak Jokowi. Nah, sekarang kita tahu bahwa mereka ini bukan lagi aktivis pencari keadilan. Mereka adalah pemain sandiwara politik yang gagal audisi. Mereka ke Prabowo minta perlindungan, tapi di saat yang sama menyerang Kapolri dan menyudutkan institusi penegak hukum. Kan kurang ajar namanya. Seolah-olah semua salah kecuali mereka. Bayangkan ya, kalau kita mengingat bagaimana ucapan Dr. Tipa, kalau dia sudah melaporkan permasalahan ini katanya ke dunia internasional, bahkan sudah melapor ke Trump. Lalu konyong-konyong responsnya Nipar tiba-tiba berkeluh kesah minta perlindungan ke Pak Prabowo. Kan kurang ajar namanya itu. Sudah tidak percaya kepada pemimpin, tidak percaya penegak hukum, tapi belakangan kembali mengadu. Nah, anak seperti ini ya seandainya anak ya tampilin saja. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari seluruh rentetan peristiwanya, dengan tidak ada bukti yang sahih soal ijazah palsu, tapi tetap dipaksakan, ya karena target dramanya bukan soal kebenaran, tapi penghancuran karakter Jokowi dan keluarganya. Jadi isu ini dia akan cicil-cicil terusin sampai 2009, sahabat. 2029. Kenapa? Karena puncaknya itu di 2028 pada saat memasuki tahun Pilpres, yaitu 2029. Karena itu dapat disimpulkan bahwa memang ketika mulut tak bisa dijaga, rahasia pun menjadi senjata makan tuan. Inilah yang terjadi terhadap gerombolan Risa Padilla CS ini. Risa Padilla tanpa sadar telah membongkar semuanya, bahwa ini bukan perjuangan moral, tapi ini persekongkolan politik. Jokowi benar, ada tokoh besar yang bermain, dan kini rakyat mulai tahu siapa yang selama ini menyalakan api di belakang layar. Ini sekali lagi bukan tentang ijazah, ini tentang ambisi.
tentang sekelompok orang yang tak bisa menang lewat pemilu, jadi memilih jalan gelap lewat fitnah dan pemakzulan. Tapi ingat, zaman sudah berubah, rakyat tidak lagi mudah dibodohi. Yang terbakar bukan hanya reputasi mereka, tapi juga skenario besar yang kini mulai runtuh. Pelan-pelan karena kebodohan mereka sendiri. Ini akhir dari konspirasi yang gagal. Ketika mulut musuh justru menjadi saksi kebenaran kita. Jadi saya kira jelas sahabat ya, bahwa yang namanya kebenaran itu pasti memang akan terblow up ke permukaan. So, buat apapun juga orang menyembunyikannya. Dan inilah yang terjadi pada seluruh kelompok-kelompok pembenci Pak Jokowi ini. Nah, semakin terang saat ini. Silakan sahabat-sahabat memberikan komentar, memberikan pernyataan-pernyataannya di bawah, bahwa apapun yang kalian ekspresikan, itulah kemandirian dan cara berpikir kalian. Dan itu juga lah yang kemudian menjelaskan tentang siapa jati diri Anda. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.